Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan pabrik biodiesel dari minyak jarak pagar dengan proses transesterifikasi dengan kapasitas 17.000 ton per tahun dengan saya sendiri, Febrianti Bolsitorus Pane ini 1704055159 dan teman saya Alifah Nabilah NIM 1704055157. Nama saya Sania Matelda, NIM 1704055160. Saya Govinda Prianto Sitorus, NIM 17170. Saya Andre Kusadi, NIM 17187. Baiklah, adapun latar belakang kami dalam perancangan pabrik ini, yaitu bahan bakar minyak adalah salah satu sumber energi utama yang banyak digunakan di berbagai negara dunia pada saat ini. Kebutuhan terhadap minyak bumi semakin besar setiap tahunnya, sementara cadangan minyak dunia semakin menipis. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kelangkaan energi dengan mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sebagai contohnya, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari minyak nabati atau disebut dengan bahan bakar nabati atau BBM. Biodiesel sangat kooperatif dibandingkan dengan bentuk energi lainnya, dikarenakan sifatnya yang memiliki kerapatan per volume yang lebih tinggi, memiliki sifat pelumas terhadap piston mesin yang termasuk minyak tidak mengering atau non-drying oil, mampu mengurangi emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca, memiliki karakter pembakaran relatif bersih, lebih mudah ditransportasikan, biaya produksi yang lebih rendah, dapat diperbaharui, dapat terurai. Di samping itu, emisi gas buang dari biodiesel ini bebas dari sulfur, tidak beracun, dan terbakar sempurna dengan bilangan asap yang lebih tinggi yaitu 62. Sehingga biodiesel dikatakan memiliki sifat yang ramah lingkungan. Pengolahan biodiesel dari bahan tumbuhan sudah banyak digunakan. Akan tetapi banyak hambatan atau beban utama pengembangan, yaitu contohnya harganya yang mahal. Salah satu tanaman yang baik dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel adalah tanaman jarak pagar. Minyak pada biji jarak pagar terdiri dari triglycerida yang berantai asam lemak lurus atau tidak bercabang, dengan ataupun tanpa ikatan. Minyak ini tidak termasuk dalam kategori minyak makan, sehingga pemanfaatan minyak jarak sebagai bahan baku biodiesel tidak mengganggu penyediaan kebutuhan minyak makan nasional pada industri oleokimia dan ekspor crude palm oil atau CPO. Dari data pemasaran minyak dalam negeri dapat kita lihat bahwa kebutuhan minyak bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini yang mendasarkan kami merancang pabrik biodiesel dari minyak jarak pagar dengan kapasitas 17.000 ton per tahun dengan harapan kebutuhan bahan bakar minyak dapat terpenuhi setiap tahunnya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tujuan dari perancangan pabrik ini. Tujuan dari perancangan pabrik ini yaitu untuk menerapkan ilmu teknik kimia yang meliputi neraca massa, neraca energi, spesifikasi peralatan, operasi teknik kimia, dan utilitas. Kemudian untuk memenuhi aspek ekonomi dalam pembiayaan pabrik sehingga memberikan gambaran kelayakan rancangan pabrik pembuatan biodiesel dari jarak pagar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada deskripsi proses dari pembuatan biodiesel ini, itu dengan proses transesterifikasi, yaitu menggunakan katalisis basa dengan minyak jarak dan metanol sebagai bahan baku utama. Proses berlangsung ini dilakukan secara kontinu pada temperatur 60 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dengan tahapan proses pembuatan pertama yaitu tahap persediaan bahan baku minyak jarak pagar dengan kadar 99% dan metanol dengan kadar 99,85%. Selanjutnya nanti tahapan pembentukan produk minyak jarak pagar dengan proses transesterifikasi di dalam reaktor alir tangki berpengaduk atau yang kita sebut RATB pada suhu 60 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian nanti tahapan pemurnian produk yang keluar dari reaktor terdiri dari metanol, air, trigliserida, NaOH, metil ester atau biodiesel dan gliserol dialirkan menuju dekanter dengan menggunakan pompa. Jadi dekanter digunakan untuk memisahkan metanol, air, trigliserida, NaOH, metil ester dan gliserol sebagai produk samping. Jadi tadi secara singkat kita sudah membahas ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan bahan baku, tahap pembentukan produk, dan tahap pemurnian produk. Saya akan menjelaskan secara spesifik tentang tahap persiapan bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan itu adalah proses pembuatan biodiesel pada pabrik ini, itu menggunakan minyak jarak pagar dengan kadar 99% dan metanol itu dengan kadar 99,85%. Jadi reaksi yang terjadi
yang terjadi ini di reaktor alir tangki berpengadu atau RATB pada suhu 60 dan 1 atm dengan waktu tinggal 1 jam. Jadi untuk mempercepat reaksi, kita tambahkan NaOH. Metanol dari tangki 01 dan NaOH dari tangki 02 disimpan pada suhu 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, dialirkan menggunakan pompa menuju mixer yang di sini itu M01. Setelah itu di dalam mixer pencampuran dilakukan dengan bantuan pengaduk untuk melarutkan larutan. Setelah homogen dipanaskan pada suhu 60 lagi, kemudian campuran dialirkan menuju reaktor alir tangki berpengaduk R01 dengan menggunakan pompa D04, P04. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses tahap pembentukan produk. Selanjutnya adalah tahap pembentukan produk. Proses pembentukan biodiesel dari minyak jarak pagar berlangsung dengan menggunakan reaksi transesterifikasi di dalam reaktor air tangka berpengaduk atau RATB pada suhu 60 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Bahan baku yang masuk ke dalam reaktor kondisinya sudah disesuaikan dengan kondisi operasi, sehingga pada saat masuk ke dalam reaktor bahan baku sudah langsung bereaksi. Reaksi yang terjadi di dalam reaktor adalah trigliserida ditambah metanol, jadinya metil ester dan gliserol dengan menggunakan katalis NaOH. Reaksi yang terjadi berlangsung secara eksotermis. Suhu operasi di dalam reaktor dijaga agar tetap konstan sesuai yang diinginkan, yaitu sekitar 60 derajat Celcius. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, tahap pemurnian produk. Selanjutnya yaitu tahap pemurnian produk. Tahap pemurnian produk ini mulai produk yang dikeluarkan dari reaktor R01 terdiri dari metanol, air, trigliserida, NaOH, metil ester, biodiesel, dan gliserol dialirkan menuju dekanter DC01 dengan menggunakan pompa P0. Dekanter berfungsi untuk memisahkan metanol, air, trigliserida, NaOH, metil ester atau biodiesel, dan gliserol sebagai produk samping. Penggunaan dekanter dikarenakan perbedaan densitas dan kelarutan dari campuran minyak. Perbedaan densitas dan kelarutan dari kedua campuran menyebabkan terjadinya dua lapisan di dalam dekanter. Lapisan atas atau yang sering disebut light stream merupakan campuran yang memiliki densitas lebih rendah atau lebih ringan berupa biodiesel. Lapisan bawah atau yang dikenal dengan heavy stream merupakan campuran yang memiliki densitas lebih berat berupa campuran air. Selanjutnya untuk tahap pemurnian produk, karena sedikit metil ester, metanol, gliserol, air, NaCl, trigliserida, dan FFA terpisah melalui bagian dekanter bawah, sebagian fase berat atau heavy stream dipompa masuk ke evaporator 2 atau EVV02, di mana pada fase ringan dari dekanter keluar melalui bagian atas dekanter yang berupa metil ester, metanol, air, gliserol, NaCl, trigliserida, dan FFA dialirkan menuju washing tower atau WT01 menggunakan pompa untuk dicuci menggunakan air pada suhu 40 derajat Celcius. Di mana tujuan dari pencucian ini untuk melarutkan bahan-bahan yang masih terbawa dalam metil ester atau biodiesel seperti metanol, air, gliserol, dan NaCl. Setelah dilakukan pencucian di washing tower, kemudian dialirkan ke dekanter 02 untuk dipisahkan kembali antara biodiesel dengan komponen pengotornya, di mana air yang mengandung metanol, NaCl, gliserol pada dekanter 2 atau DC02 akan terpisah dan keluar melalui bagian bawah dekanter sebagai fase berat atau heavy stream. Untuk fase ringan yang keluar melalui bagian atas dekanter berupa trioleat, metil ester, dan gliserol yang masih mengandung sedikit air akan dialirkan menuju evaporator 01 dengan tujuan untuk menghilangkan kandungan air yang masih ada dalam biodiesel. Sekian presentasi kami mengenai perancangan pabrik pembuatan biodiesel dari minyak jarak dengan metode transesterifikasi dengan kapasitas 17.000 ton per tahunnya.